kita semua sampurasun. Yang saya hormati Pak Hafid Muhsin, Kepala Badan Bahasa Kemendikbudrismen, kemudian Pak Muhammad Hasbi, Chef Dirjen Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Ibu Komalasari, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat, dan Ibu Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Dan yang saya hormati juga ini Kepala Cabang Wilayah 10 ya, Distrik Provinsi Jabar, ada Pak Ambar Triwidodo. Kemudian tentu yang saya banggakan, yang saya hormati Ketua Yayasan Taruna Mandiri Bapak Elwan Karlan, beserta Ibu Kepala Sekolah SLBN Taruna Mandiri Ibu Kokoy Kornati. Yang saya hormati Bapak Dedet Koswara, Pengawas Pembina SMP Kabupaten Sukabumi, dan juga tentu Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru SLB se-Kabupaten Kuningan yang saya cintai. Saya sangat sangat kagum ya mendengar tadi cerita dari Pak Elwan bersama Ibu yang telah merintis dan memperjuangkan pendidikan SLBN di Kabupaten Kuningan ini. Beliau berdua menurut hemat saya punya keberanian yang luar biasa yang saya tidak punya keberanian. Beliau berdua ini punya keberanian mendirikan sekolah bukan hanya satu kan tadi, sampai 4, dan dihibahkan kepada negara. Saya ini sampai sekarang nggak berani bikin satu sekolah satupun. Jadi saya sangat salut ya. Jadi ini luar biasa karena tidak semua orang punya dedikasi dan pengorbanan yang luar biasa, dan saya juga sangat terharu ya mendengar perjuangan Pak Elwan dan Ibu Kokoy yang tidak mudah tentunya. Tentu ini buat banyak orang menjadi semacam inspirasi ya, dan juga motivasi. Tentu juga ada Bapak Ibu di sini yang sudah bergiat di dunia SLB, bahwa memang niat baik selalu menunjukkan jalan baik kebaikannya. Tentu dalam setiap upaya ada susah payahnya, ada nilai perjuangannya, tetapi selalu ada jalan kebaikan. Di dalam bahasa Al-Qur'annya inna ma'al usri yusra. Di dalam kesempitan ada kemudahan. Selama tentu kita semua berusaha, ya, berikhtiar. Apalagi yang kita lakukan, yang kita perjuangkan adalah menanam kebaikan. Menanam kebaikan itu kalau di dalam bahasa Al-Quran itu diumpamakan sebagai kalimat baik. Kasyajaratin kalimatin thayyibah. Jadi asuhasan itu Bapak Rumah Sama kayak ceramah dakwah gitu ya. Tapi saya ingin mengambil satu ilustrasi ya yang digambarkan di dalam Al-Quran bahwa bagaimana kita ingin menanam kebaikan itu tentu tidak mudah, tetapi menanam kebaikan itu insya Allah akarnya akan mengakar kuat ke bumi. Wa asuhasa gitu, wa farmuha bis amani, tetapi cabangnya, batangnya itu menjulang ke langit, dan buah kebaikannya bisa dipetik oleh banyak orang. Nah, itulah menggambarkan sebenarnya komitmen Bapak Ibu semua dalam mendidik anak-anak kita. Apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Ibu semua di dunia pendidikan, khususnya di bidang SLB ini itu seperti itu. Saya juga sangat gembira dan akan mendukung program vokasi yang menjadi mungkin ciri khas dari SLBN Taruna Mandiri ini, karena anak-anak kita itu dibekali dengan berbagai keterampilan hidup yang akan memandu jalan hidup.
Dan keterampilan begitu ternyata tidak hanya bermanfaat buat dirinya siswa yang ada di sini, tapi juga insya Allah akan memberikan manfaat buat banyak orang ketika alumni-alumni dari SLBN Tahunan Mandiri ini bekerja di banyak tempat dengan keterampilan yang membanggakan. Dan tentu di situ peran Bapak Ibu guru, kepala sekolah itu menjadi sangat fundamental, menjadi sangat fenomenal, menjadi sangat penting. Nah, tentu pemerintah, dalam hal ini kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah punya komitmen yang sangat kuat untuk terus ikut sertakan pendidikan inklusi dalam sistem pendidikan nasional kita. Pak Menteri, Pak Abdul Mukti sudah memerintahkan kepada kami, kepada para dirjen, eselon 1, eselon 2, terutama yang di dirjen vokasi ya, di bawahnya Pak Hasbi, vokasi pendidikan khusus dan pendidikan lain khusus untuk terus juga memperhatikan pendidikan kelompok disabel. Tentu ini kita ingin menciptakan satu sistem pendidikan nasional yang berkeadilan, tidak ada lagi diskriminasi, pembedaan, pendidikan yang bermutu untuk semua, bermutu untuk semua. Itu kata kuncinya, yang itu menjadi komitmen kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai perwujudan dari komitmen Bapak Presiden agar semua anak bangsa, apapun latar belakang golongannya, apapun kondisi sosialnya, bagaimanapun perkembangan fisiknya, tetap harus mendapat layanan pendidikan yang baik. Saya juga tahu oleh ajudan maksimal sampai jam 1, tapi kalau misalnya selesai lebih awal saya pikir lebih baik, sehingga nanti kita berkesempatan untuk melihat salah satu dari vokasi Pak ya, apa yang mungkin dimiliki oleh sekolah ini. Nah, pemerintah pusat itu punya komitmen yang sangat kuat untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan. Dan tentu ini komitmen ini juga harus selaras sejalan dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Ya. Dan kalau melihat cerita tadi bahwa awal mulanya sekolah ini adalah sekolah swasta yang didirikan 30 tahun yang lalu, yang sekarang sudah dihibahkan kepada pemerintah, itu memberikan satu pesan bahwa sebenarnya tidak ada lagi perbedaan antara sekolah yang dikelola oleh pemerintah maupun sekolah yang dikelola oleh kelompok masyarakat atau swasta. Kita ingin lembaga pendidikan baik yang dikelola oleh pemerintah secara langsung maupun oleh kelompok masyarakat seperti swasta ini itu bisa mendapatkan hak untuk berkembang, hak untuk tumbuh yang sama, sehingga pemerataan mutu dan kualitas itu betul-betul bisa kita wujudkan. Memang untuk dalam proses kesana tidak mudah, tidak gampang, tetapi komitmen kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah sangat terang benderang bahwa tidak boleh dibiarkan diskriminasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan tentu pelayanan-pelayanannya pun juga harus sama kualitasnya. Nah, tadi saya dengar di sini di Kuningan ada berapa? 15 ya, 15 SLB ya, negeri dan swasta. Dari situ saja sudah kelihatan betapa sekolah pemerintah, sekolah negeri tidak bisa menampung semua anak, ya kan? Maka peran swasta itu menjadi sangat menentukan, sehingga saling melengkapi, saling mendukung. Dan tentu kami melihat peran Bapak Ibu guru menjadi sangat penting, dan bagaimana Bapak Ibu guru
membangun suasana pembelajaran yang baik di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu guru menyampaikan materi pelajarannya itu menjadi sangat penting. Kementerian Pendidikan dan Sarjana Menengah mulai tahun ajaran baru ini akan menerapkan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum baru. Ya, saya harus katakan karena di banyak tempat masih terjadi simpang siur. Pak, itu pembelajaran mendalam atau deep learning itu kurikulum atau bukan? Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum. Pembelajaran mendalam itu adalah kompetensi pedagogis, pendekatan pembelajaran. Kalau bicara kurikulum, sampai hari ini Permendikbudristek yang berlaku menyebutkan ada 2 kurikulum yang bisa dipakai oleh semua sekolah. Pertama, kurikulum K13 ya, dan kurikulum Merdeka. 2 kurikulum ini masih berlaku dan belum digantikan, belum dimansuh istilahnya itu bahasa Arab itu, belum dihapuskan. Dan sekolah bisa menggunakan kedua kurikulum ini secara bergantian atau salah satunya. Nah, pembelajaran mendalam yang ingin diterapkan oleh pemerintah itu semangatnya adalah agar anak didik kita, peserta didik kita tidak didorong untuk mengejar kuantitas materi, tetapi Bapak Ibu harus mengajari anak kita berdasarkan seberapa paham mereka terhadap materi yang diajarkan. Jadi bukan jumlah materinya yang dikejar, tapi seberapa paham anak-anak kita dengan materi yang kita ajarkan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya jumlah materinya akan dikurangi. Hanya materi-materi yang sangat esensial saja yang akan atau wajib diajarkan. Materi-materi yang sifatnya tambahan, sekunder, ibaratnya ada yang sunnah, ada yang apalagi yang mubah gitu ya istilahnya itu tidak akan diajarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu guru nanti akan lebih fokus untuk membimbing anak-anak kita memahami satu materi lebih dalam, lebih detail, dan bisa menghubungkan materi itu dengan hal-hal lain yang lebih kontekstual. Jadi apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu di ruang kelas harus kontekstual, harus nyambung dengan dalam kehidupan seharian anak. Sehingga anak itu jangan sampai hafal banyak tapi nggak ngerti apa-apa. Dalam prinsip pembelajaran mendalam, anak itu tahu sedikit tapi mendalam. Nah, itu proses pembelajaran yang ingin diciptakan, sehingga pembelajaran mendalam itu menurut para pakar, menurut para ahli adalah satu upaya dari Bapak Ibu guru untuk menciptakan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran yang menggembirakan. Nah, kata kuncinya menggembirakan, bermakna dan berkesadaran, joyful, meaningful, dan mindful. Kalau istilahnya Pak Menteri ada yang bilang kurikulum full ya kan, ujungnya full semua. Jadi harapannya Bapak Ibu guru bisa menciptakan suasana pembelajaran di lingkungan kelas dan proses pembelajaran itu yang betul-betul menggembirakan, sehingga anak-anak kita mengikuti proses pembelajaran itu dengan segenap rasa gembira, bukan dihantui dengan rasa takut, apalagi diintimidasi karena belum hafal materi, ya kan? Tetapi anak kita itu harus dipaksa mereka ini untuk mendalami satu hal. Ini memang butuh keterampilan dari Bapak Ibu guru dalam membawakan satu materi menjadi lebih menarik, lebih sederhana dan kontekstual. Lebih kontekstual. Oleh karena itu kan media pembelajaran tidak hanya di ruang kelas, bisa di luar kelas. Media pembelajaran tidak hanya textbook, tapi juga bisa interaktif. Apalagi nanti kementerian akan membagikan 300.000 smartboard
atau interaktif panel, ya kan? TV besar berapa ya? 64 inci ya Pak Hasbi? 74 ya? TV besar itu sekitar berapa? 70 Pak? Berapa inci TV besar itu? 60 ya? Apa? 80. Jadi nanti tiap sekolah itu akan mendapatkan bantuan TV besar 80 inci sebagai media pembelajaran interaktif. Tentu bagi sekolah SLB akan ada penyesuaian supaya anak didik kita yang memang berkebutuhan khusus bisa mengikuti, bisa mengakses teknologi semacam itu. Nah, intinya apa Bapak Ibu semua? Pemerintah itu terus mencari terobosan, inovasi, kebijakan agar anak-anak kita ini di semua level, di semua satuan pendidikan bisa mendapat layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, dan anak-anak kita ini lebih bisa menjadi anak-anak yang literate, anak-anak yang melek. Nah, ini saya pikir ini juga tantangan di sekolah-sekolah umum yang biasa saja. Kita punya banyak PR ya, punya banyak PR, dan tentu kompleksitasnya juga mungkin akan ada di kalangan disabilitas ini. Nah, oleh karena itu tentu kreativitas ya Bapak Ibu guru itu menjadi penting. Nah, salah satu hal yang ingin juga kita dorong dengan pembelajaran mendalam adalah supaya ada namanya budaya peer teaching, mengajar sesama. Salah satu budaya yang diharapkan muncul dari proses pembelajaran mendalam adalah sesama guru dalam satu sekolah minimal itu muncul budaya saling belajar. Guru antara satu guru dengan yang lain itu saling mengobservasi, saling memberikan review, dan juga memberikan masukan agar kualitas pembelajaran di ruang kelas itu berkembang lebih baik lagi. Harapannya antar guru dalam satu sekolah itu terjadi budaya saling belajar tadi, peer teaching. Itu kemarin yang ditemukan oleh tim kita yang dikirim ke Australia, yang tugasnya adalah mereka bagaimana mempelajari pembelajaran mendalam di Australia. Nah, salah satu temuannya adalah itu, ternyata budaya saling belajar antar guru menjadi salah satu yang sangat menonjol dalam pendidikan di Australia. Nah, dalam istilah kita ini kan pembelajar sepanjang hayat. Jadi pembelajar sepanjang hayat itu mengandaikan kita semua ini belajar, termasuk Bapak Ibu guru di sekolah. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan sudah mengeluarkan surat edaran mengenai hari belajar ya. Sudah sampai ke Bapak Ibu? Ada edaran hari belajar kan? Dalam seminggu itu diupayakan ada hari belajar. Nah, supaya Bapak Ibu guru punya waktu belajar yang cukup, menambah kompetensinya, maka tentu harus ada ruang yang cukup sehingga beban administrasinya kita kurangi, ya kan? Beban administrasi bagi guru-guru ASN, ya kan, yang biasanya laporan kinerjanya setahun 2 kali kan oleh pemerintah sekarang dibikin hanya 1 kali. Sebelumnya Bapak Ibu guru kalau laporan kinerja lewat aplikasi, sekarang cukup disampaikan kepada kepala sekolah masing-masing. Dan sebentar lagi akan ada keputusan menteri yang bahwa kewajiban mengajar tatap muka 24 jam itu akan dikurangi menjadi 18 jam yang tatap mukanya. Tetapi sisanya tetap 24 itu dipenuhi dengan berbagai kegiatan guru untuk meningkatkan kompetensinya, kegiatan guru mendampingi siswanya di sekolah, kegiatan guru menyiapkan proses pembelajaran. Jadi pemerintah sudah meringankan beban-beban administrasi yang selama ini dianggap memberatkan Bapak Ibu guru. Tapi saat yang sama pemerintah juga mendorong agar Bapak Ibu guru meningkatkan kompetensi profesionalitasnya, kompetensi profesi gurunya, dengan cara
tadi belajar. Ada hari belajar dalam 1 minggu, Bapak Ibu juga bisa ikut berbagai pelatihan, berbagai kegiatan. Nah, ini harapannya apa? Supaya kebijakan pemerintah satu sisi meringankan beban administrasi Bapak Ibu guru, itu hendaknya berkorelasi secara positif dengan waktu Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kemampuan profesinya sebagai guru. Dan saat yang sama, pemerintah itu juga akan meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru berbasis kompetensi. Jadi 3 hal ini itu harus bekerja secara bersama sebagai sebuah sistem. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah berkomitmen dan sudah dilakukan meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru, terutama yang ASN, termasuk juga yang non ASN yang sudah sertifikasi, tetapi itu harus berbasis kompetensi. Kenapa? Supaya ada alat ukur yang jelas bahwa ketika meningkat kesejahteraannya Bapak Ibu guru, itu juga harus berdampak terhadap perbaikan untuk pendidikan kita. Itu akan terlihat dari perbaikan proses pembelajaran di sekolah, di ruang belajar. Nah, ini saya pikir satu hal yang sebenarnya sudah dilakukan selama ini, dan kebijakan Pak Abdul Muti sekarang ingin lebih fokus pada 3 aspek tadi: menyederhanakan kewajiban administrasi Bapak Ibu guru, mendorong adanya peningkatan kompetensi profesi guru, dan juga meningkatkan kesejahteraan berbasis kompetensi.